Bicara ini, saudara Ivo ini, saudara Kristen. Lain lagi kalau orang Yahudi yang melihat kelahiran Yesus. Orang Yahudi ketika melihat Yesus lahir, manusia. Kalau orang Kristen melihat Yesus, ya Tuhan. Saudara, kenapa kemudian Herodes ingin membunuh Yesus dari sejak bayi? Karena bangsa-bangsa di luar daripada Israel takut akan bangkitnya seorang raja di tengah-tengah Israel lagi, yang sama seperti Nabi Musa, yang sama seperti Nabi Daud, yang sama seperti Nabi Hezekiah dan seterusnya. Mereka orang-orang yang menguasai tanah Israel, kerajaan di luar dari bangsa Israel, itu takut kalau Tuhannya Bani Israel lagi-lagi membangkitkan Mesias di tengah mereka yang akan menghancurkan dan meluluhlantakkan semua musuh kiri kanannya, muka belakang mereka, termasuk kerajaan Roma. Takut kalau Bani Israel lagi-lagi diutus Mesias kepada mereka. Karena setiap kali ada Mesias yang diutus kepada Bani Israel, tak ada musuh yang mampu berdiri dengan tegak di depan Bani Israel kala itu. Makanya ketika dikatakan seorang Mesias lahir, Herodes mencari. Sampai-sampai kemudian orang Majus datang. Kenapa? Cari muka. Mana calon raja orang Yahudi itu? Mana? Kami ingin menghormat sama beliau. Supaya ketika dia duduk di tahta Musa, dia tidak menjadikan kami musuh. Itu tujuannya. Bukan yang lahir itu Tuhan. Orang Yahudi, senihil apapun ilmunya, ketika yang lahir tanpa ayah, yang lahir tanpa ibu, yang lahir tanpa ayah ibu, tidak akan menghantarkan mereka menjadi penganut agama paganisme dengan menyembah makhluk tersebut. Lagi-lagi, konsep awal yang Anda katakan 4 itu gagal. Siapa yang menggagalkan? Kitab Anda sendiri. Mesias dalam karakteristik bahasa orang-orang Yahudi dan Kristus dalam bahasa Yunani tidak akan menghantarkan manusia, orang yang berilmu memahami bahwa itu dewa atau Tuhan. Enggak. Kenapa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Orang Kristen memahami Kristus Tuhan itu maksudnya Kristus yang adalah Tuhan. Padahal Kristus Tuhan maksudnya manusia yang diurapi Tuhan. Sama pemaknaan daripada roh Elohim atau ruah Elohim atau roh Allah atau roh Tuhan. Sama. Roh Tuhan atau roh Allah artinya roh ciptaan Allah. Kristus Tuhan artinya manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ini kalau perspektif orang yang berakal. Tapi kalau orang yang termakan doktrin, pada hari ini telah lahir bagimu, kata telah lahir aja itu sudah menjangkali konsep ketuhanan yang betul. Tuhan itu tidak pernah lahir. Yang lahir itu adalah makhluk. Ada satu kemustahilan ketika Tuhan pencipta langit dan bumi lahir dari ciptaan. Itu mustahil bagi orang yang menganut agama samawi, agama langit. Tapi kalau agama ardi, ya sama seperti Krishna, Zeus, Hermes, Attis dan seterusnya. Ini yang dianut oleh saudara. Jadi gagal itu. Ketika dia lahir, orang berakal penganut agama samawi, yang lahir adalah pahlawan, yang lahir adalah nabi, yang lahir adalah rasul, yang lahir adalah ciptaan makhluk. Tapi bagi penganut agama pagan, kalau sudah lahir ajaib tanpa ayah, ada mukjizat sedikit, wah ini dewa pasti. Oh dewa ini, dewa ini. Makanya saudara, ketika Paulus datang di tengah-tengah orang Athena dan datang juga di tengah-tengah orang Roma, apa yang mereka katakan? Paulus ini adalah dewa kita karena dia melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Dia kemudian diberikan persembahan. Anda baca Kisah Para Rasul 14, di situ sangat jelas terbaca. Ketika dia datang, ketika orang-orang yang ada di Roma melihat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut dengan sebutan dewa Zeus, dan Paulus mereka sebut dengan sebutan dewa Hermes, karena mereka yang telah berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di kota itu, di luar kota itu, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang yang banyak kepada Paulus. Kenapa orang-orang Roma melakukan hal tersebut? Karena bagi orang Roma, kalau ada manusia lahir ajaib, bisa bermukjizat seperti yang ada dalam dongeng-dongeng nenek moyang mereka, maka itu adalah dewa yang turun ke bumi. Paulus menyangkal, bukan aku yang dewa. Yang dewa itu namanya Isaus. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 17, data nomor 21. Ketika Paulus datang di tengah-tengah orang Athena, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas panggung,
dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat taat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kalian. Apa yang kalian sembah selama ini yang kamu tidak kenal, itulah yang aku perkenalkan hari ini kepada kalian." Siapa itu? Yesus. Maka orang-orang Athena kemudian menerima ajaran Paulus. Orang-orang Roma kemudian menerima ajaran Paulus. Kenapa? Karena selama ini secara nenek moyang mereka mengajarkan berabad-abad kepada mereka menyembah dewa-dewa yang tidak pernah mereka lihat. Hanya mereka sebut namanya Zeus, Hermes, Attis, Hercules. Sebut doang. Ketika ada bencana alam, wah dewa Zeus marah. Ketika ada gempa, wah dewa Hermes marah. Mereka mempersembahkan manusia, mereka mempersembahkan kemudian lembu dan seterusnya. Tapi mereka tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat dewa mereka. Begitu Paulus datang, "Aku datang memperkenalkan kepada kalian agnostos theos, dewa yang tidak kalian kenal, dalam nama Yesus." Maka seketika mereka balik halu menyembah kepada Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus yang adalah dewa-dewa mereka sendiri. Jadi hari ini saudaraku, bukan orang Yahudi yang datang secara iman ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan. Bukan mereka praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan. Bukan. Tapi pengikut ajaran Athena Romawi yang tadinya menyembah agnostos theos dalam nama Yesus yang datang melalui kerajaan Belanda masuk ke Indonesia mengajarkan kita. Jadi sejatinya yang kita sembah, yang saudara-saudara sembah dalam nama Yesus, itu adalah dewa Athena, agnostos theos, bukan Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah lahir, Tuhannya Yahudi tidak pernah dibunuh. Tuhannya Yahudi adalah Sang Yang Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Sedangkan yang kalian sembah hanyalah dewa-dewa yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena. Maka